Halo sahabat Dapur Paris, ketemu lagi dengan saya Turi Anggraini. Hari ini kita mau bikin cake jadul, cake yang jadi favorit banyak orang sejak dulu. Termasuk saya juga penggemar cake ini. Kita mau bikin marmer cake. Saya ingat dulu kalau ibu saya bikin marmer cake, aromanya waktu dipanggang udah keluar, rasanya udah pingin cepet makan aja. Untuk yang seusia saya mungkin punya pengalaman yang sama. Sekarang ini bahan-bahan yang saya pakai. Delapan kuning telur, 7 putih telur, 330 gram mentega, tapi ini saya mix, saya pakai 180 gram mentega, saya campur dengan 150 gram margarin, 225 gram gula kastor, 200 gram tepung terigu, saya pakai tepung terigu protein rendah, 25 gram susu bubuk, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 1 sendok makan pasta coklat. Marmer cake ini cake yang teksturnya padat tapi dia tetap lembut. Kita bikin menggunakan teknik butter cake karena kita mengkocok menteganya terlebih dahulu sebelum kita campur dengan bahan-bahan lainnya. Kita mulai proses pembuatannya sekarang. Pertama, kita akan mengocok mentega. Kita masukkan. Kita campur dengan vanili, kemudian akan kita kocok sampai dia lembut. Setelah mentega lembut, kita masukkan sebagian gula kastor, sebagian lagi gulanya akan saya kocok nanti bersama putih telur. Yang harus diperhatikan pada pembuatan cake dengan metode butter cake adalah pada saat pencampuran telur. Telur dimasukkan satu persatu, kita masukkan lagi setelah telur sebelumnya rata dengan adonan. Seperti biasa, kocok mentega dengan speed rendah dulu, kemudian perlahan ke speed yang tinggi. Kita masukkan kira-kira 2/3 bagian. Kita kocok sampai pucat dan mengembang.
kecepatan mixer ke yang rendah, kita masukkan susu dan terigu secara bertahap sampai rata. Aduk balik supaya terigu rata. Ini aduk balik caranya seperti ini. Kita sisihkan adonan ini. Sekarang kita mau bikin adonan putih telurnya. Kita kocok putih telur hingga dia foamy atau berbusa. Kemudian kita masukkan gula secara bertahap sampai dia soft peak. Yang harus diperhatikan dalam mengocok telur agar putih telur bisa berbusa. Yang pertama adalah tidak boleh tercampur dengan kuning telur walaupun sedikit. Tempatnya juga harus kering dan tempatnya harus bebas lemak. Kalau kita hanya punya satu mixer, sebelum kita mengocok putih telur, setelah kita mengocok adonan menteganya, bersihkan dulu baling-baling mixer dengan bersih hingga bebas lemak. Kita lap sampai kering, baru kita pakai untuk mengocok putih telur. Kita akan mencampur adonan putih telur atau maringe ke dalam adonan butter. Karena pada adonan maringe ini saya tidak menambahkan cream of tartar ataupun jeruk nipis, jadi dia akan lebih cepat mencair. Jadi kita harus segera mencampurkan dengan adonan mentega. Kita masukkan secara bertahap, masukkan adonan yang ringan ke adonan yang berat. Kita masukkan lagi. Karena kalau kita memasukkan adonan maringenya secara bersamaan, kita akan lebih sulit untuk mencampurnya. Bisa dengan teknik aduk balik atau menggunakan balon whisk seperti ini. Adonan maringe tidak boleh sampai hard thick supaya kita mudah mencampurkan ke adonan menteganya.
Kita ambil sebagian adonan, akan kita beli pasta coklat. Ambil. Ini untuk membuat motif marmernya. Ini saya mencampur pasta coklat dengan pasta black forest. Ini loyang yang kita pakai, loyang ukuran 24 cm. Sebelum digunakan, olesi loyang dengan mentega, lalu kita tabur terigu tipis-tipis. Sekarang, ini cara saya membuat motif marmernya. Sudah selesai, sekarang tinggal kita panggang. Kita panggang sekitar 35-45 menit tergantung oven kita masing-masing. Jadi kita harus mengenal oven yang kita miliki. Sambil menunggu cake-nya matang, saya akan membahas sedikit tentang butter cake. Disebut butter cake karena kita mengocok menteganya terlebih dahulu sebelum kita mencampur bahan-bahan yang lainnya. Butter cake ini juga merupakan salah satu cake dasar kalau kita belajar membuat cake. Metode butter cake yang biasa digunakan adalah metode creaming. Metode creaming yaitu mencampurkan gula dan mentega, dikocok hingga ringan dan lembut. Kali ini saya menggunakan modifikasi dari teknik creaming karena saya memisahkan pengocokan kuning telur dengan putih telurnya.
memisahkan pengocokan kuning telur dan putih telur menurut saya juga sedikit membantu buat pemula yang baru belajar membuat butter cake. Karena tingkat kesulitan pada butter cake ini adalah ketika kita mencampurkan telur ke dalam adonan mentega. Jika kita menggunakan telur utuh, biasanya kita sulit untuk melihat apakah telur sudah benar-benar tercampur ke dalam mentega atau belum. Karena warna putih telur yang bening, jadi kita kadang merasa bahwa telurnya sudah tercampur padahal belum. Pada resep ini saya juga membagi penggunaan gula. Gula sebagian saya masukkan ke dalam pengocokan mentega dan sebagian lagi saya masukkan ke pengocokan putih telur. Fungsi gula pada pengocokan di mentega adalah untuk membuat tekstur kue menjadi lebih lembut sehingga dia remahnya jadi lebih sedikit. Sedangkan fungsi gula pada pembuatan maringi atau pengocokan putih telur adalah untuk membuat cake menjadi lebih bervolume. Tapi seandainya kita mau mencampurkan semua gula pada pengocokan mentega, itu juga nggak apa-apa dan tidak akan mempengaruhi tekstur cake. Pada resep ini saya mencampurkan margarin dan mentega. Jika kita menggunakan mentega saja, tekstur cake memang jadi lebih lembut, jadi lebih basah, jadi lebih moist. Tapi saya mencampurkan margarin karena margarin itu punya daya emulsi yang baik, jadi dia dapat membantu cake menjadi lebih bervolume. Tapi jika kita hanya menggunakan margarin saja, pada saat cake masih panas, dia akan lembut, tapi pada saat cake sudah dingin, dia akan menjadi cenderung lebih kering. Karena titik leleh margarin lebih tinggi daripada titik leleh mentega. Jadi pada suhu ruang, suhu yang lebih rendah, margarin akan lebih cepat membeku yang membuat cake menjadi lebih kering. Cake-nya sudah matang, tapi kita irisnya tunggu benar-benar dingin supaya nanti pada saat diiris dia tidak terlalu beremah. Sekarang sudah dingin cake-nya, sudah bisa kita potong. Diva udah nggak sabar ya? Mau makan cake-nya ya? Waktu dipanggang kan aromanya harum sekali ya. Anak-anak udah nggak sabar pingin makan. Ipang mau? Mau? Pakai susu coklat? Oke, ini dulu ya. Kita lihat motifnya ya. Oh, ini kan ada motifnya. Juga mau? Oke. Enak. Kita ketemu lagi di resep-resep yang lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Dadah. Dadah dulu. Dadah. Kiss back. Kiss back.